Masalah yang sering kutemui pada klien-klien yang sedang menyusui adalah milk blister. Jadi kalau kalian menemukan tonjolan berwarna putih berisi cairan, nah itu namanya milk blister. Dan aku yakin gak cuman klien-klienku aja, tapi kalian juga di luar sana pasti banyak atau ada yang sedang mengalami milk blister ini. So, jadi aku pengen banget bahas ini di sini. Tapi seperti biasa sebelum lanjut nonton, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel ini dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya supaya channel ini semakin bermanfaat untuk orang banyak. Dikutip dari Canadian Breastfeeding Foundation, milk blister adalah luka lepuh yang berisi cairan berwarna putih di ujung puting. Biasanya terletak pada saluran susu yang bisa menyumbat laju ASI, atau bisa juga nih muncul di sekitar areola. Walaupun aku cenderung belum pernah juga sih menemukan milk blister ini yang muncul di sekitar areola. Biasanya dia munculnya di ujung puting. Milk blister ini berbeda dengan lecet ya. Kalau lecet pada puting itu adalah luka akibat gesekan saat menyusui akibat cara menyusui atau pumping yang salah. Biasanya yang muncul itu lebih ke kemerahan. Tapi kalau milk blister dia tidak ada luka lecet basah, tapi dia ada tonjolan putihnya. Beda ya. Nah, supaya gampang bedainnya, ini aku sebutin ciri-ciri milk blister. Yang pertama, terdapat bentuk putih pada puting. Kemudian area sekitar payudara terasa keras dan nyeri. Biasanya ini mulai terjadi sumbatan akibat milk blisternya itu sendiri. Kemudian payudara merah dan hangat saat disentuh, ini sudah mulai mastitis, harus hati-hati. Kemudian bayi menangis dan rewel karena ASI tersumbat. Jadi karena tersumbat ASInya sedikit, bayinya rewel, nangis, segera atasi. Kemudian bayi menangis dan rewel karena ASI yang tersumbat. Walaupun di lapangan banyak juga yang mengalami milk blister ini, tapi dia nggak terjadi sumbatan. Jadi nggak harus ya. Ciri-ciri utamanya yaitu ciri-ciri yang pertama yaitu terdapat bintik putih pada puting. Nah, jadi ciri-ciri yang kedua, ketiga, keempat ini nggak wajib muncul ya, karena di lapangan banyak juga yang mengalami milk blister tapi cuman terdapat benjolan aja. Jadi dia nggak mengalami payudara keras, nggak mengalami payudaranya bengkak merah. Intinya dia tidak mengalami sumbatan ASI. Jadi dia hanya muncul benjolan putih di putingnya. Nah, penyebab milk blister itu sendiri apa? Yang pertama adalah pasokan ASI yang berlebih. Jadi ASI yang banyak ini menyebabkan sumbatan pada saluran ASI. Yang kedua adalah tekanan pada payudara akibat bra yang terlalu ketat. Nah, jadi hati-hati banget untuk yang lagi menyusui untuk memilih bra yang bahannya lembut, atau boleh juga Bunda memilih bra khusus menyusui ya. Kalaupun misalnya Bunda nggak pakai bra khusus menyusui, pilihlah bahan yang benar-benar lembut sehingga dia tidak membuat tekanan pada payudara. Kemudian penyebab selanjutnya adalah perlekatan saat menyusui yang kurang tepat. Ini juga bisa menyebabkan milk blister. Atau bisa juga disebabkan karena adanya tumbuhnya jamur. Dan yang selanjutnya adalah adanya alergi terhadap produk atau krim atau salep tertentu yang digunakan oleh Bunda. Nah, ini adalah penyebab-penyebab milk blister. Nah, jadi gimana sih cara mengatasinya kalau kalian punya milk blister? Tetap tenang, jangan panik, sabar, jangan ngeluh, jangan menyerah. Aduh, udah deh aku mau pakai Sofor aja nih, putingnya sakit banget soalnya ada milk blisternya. Enggak ya, karena kalian tetap bisa menyusui walaupun kalian mengalami milk blister. Kompres kurang lebih 3-5 menit sebelum menyusui. Kalian bisa menggunakan alat kompres khusus, atau kalian bisa menggunakan botol, atau apa saja yang kalian punya. Tapi menurut aku hindari penggunaan waslap karena dia tuh angkatnya cuma sebentar gitu loh. Tapi kalau kalian misalnya menggunakan alat kompres khusus atau misalnya pakai botol yang diisi dengan air hangat, itu tuh mengompresnya akan lebih lama, jadi akan lebih maksimal. Nah, tujuan kompres ini supaya payudara lebih rileks dan mengurangi rasa sakit pada menyusui. Nah, kompres ini juga bisa membantu membuka saluran ASI yang tersumbat. Nah, setelah kompres saluran susu yang tersumbatnya udah kebuka, kemudian bayi menyusu, sehingga diharapkan ASI-nya akan keluar dengan lancar. Nah, setelah kompres, kalian susui bayi kalian. Kemudian setelah selesai menyusui, kalian lap payudara kalian menggunakan apa saja yang ada di rumah. Boleh misalnya dengan kapas yang sudah dicelupkan dengan air hangat, atau boleh juga dengan menggunakan waslap. Nah, kalau misalnya kalian ngerasa sakit banget, nggak kuat, kalau harus sambil nyusuin bayi, kalian boleh memilih opsi untuk pumping. Yang penting adalah kalian tetap harus menyusui atau ASI kalian tetap harus dikeluarkan. Nah, setelah menyusui, kalian juga boleh menggunakan atau mengoleskan oil zaitun atau minyak zaitun di sekitar puting kalian atau di sekitar milk blister kalian. Tapi bersihkan sebelum kalian menyusui ya. Apabila kalian ngalamin sakit yang tak tertahankan atau sampai muncul bendungan ASI sehingga menyebabkan demam, kalian boleh meminum obat antipiretik yang ada di rumah seperti paracetamol ya. Nah, pencegahan yang bisa dilakukan supaya tidak terjadi milk blister adalah yang pertama, hindari bra yang terlalu ketat atau berbahan kasar, atau kalian boleh menggunakan bra khusus menyusui. Kemudian pastikan perlekatan bayi benar. Kalau kalian udah nonton video-videoku yang sebelumnya tentang seputar menyusui juga, nanti aku taruh linknya di sini kalau kalian belum nonton ya. Aku selalu nyaranin supaya kalian tuh ngelakuin laktasi massal dari usia 36 week
atau segera setelah persalinan. Kenapa? Karena pada saat kalian treatment laktasi massage, bukan massage aja yang akan kalian dapatkan untuk merangsang pengeluaran ASI, tapi kalian juga bisa berkonsultasi gimana cara pelekatan yang benar. Kemudian kalian juga bisa berkonsultasi seputar masalah-masalah menyusui yang lain gitu. Jadi jangan ragu untuk laktasi massage sejak 36 week atau segera setelah persalinan ya. Jadi kalau kalian ngalamin Black Blister ini, tetap susui bayi kalian ya, karena kalau kalian nyusuin bayi, yang pertama bendungan ASI akan makin bertambah. Yang kedua, ini ajaib banget nih, karena ternyata air liur bayi ini bisa membantu mengatasi dan menyembuhkan si Black Blister ini. Jadi kalau kalian ngalamin Black Blister, puting lece tuh, kalian jangan ragu untuk tetap menyusui bayi, karena itu tuh bisa menyembuhkan ternyata. Memang sakit, memang perih, tapi ya sabar, karena aku sih percaya sebagai seorang muslim, kalau kita punya rasa sakit itu bisa membantu meluruhkan dosa-dosa kita, karena dari rangkaian prosesnya itu semuanya dipenuhi dengan rasa sakit. Kalau kita sabar, kalau kita ikhlas, kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Mulia banget kita sebagai seorang ibu. Ini tuh ujian untuk kita sebagai seorang ibu. Kalau kita udah berhasil ngelewatin ini, kalian hebat banget. Hebat banget. Anak kalian harus bangga punya ibu seperti kalian ya. Oke deh, jadi sekian pembahasan mengenai Milk Blister ini. Semoga kalian yang sedang ngalamin Milk Blister nonton video ini, semoga membantu, semoga keluhannya cepat berkurang. Tetap tenang, tetap sabar untuk tetap menyusuin ya. Semangat, kalian pasti bisa melewati ini, karena kalian adalah ibu yang hebat untuk anak-anak kalian. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, dan juga share ke seluruh media sosial kalian punya ya, supaya bunda-bunda yang lain juga terbantu dengan adanya video-video ini. Dan kalau kalian mau request, mau ngebahas apa, atau ada pertanyaan apa, boleh tulis di komen ya. Siapa tahu nanti aku akan bahas. Oke? Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.